أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yang pertama, al-wadud. Apa arti al-wadud hadirin? Ibu udah catat belum nih? Al-wadud. Jadi kalau ingin jadi wanita terbaik, yang pertama sifat yang harus dimiliki adalah al-wadud. Al-wadud itu artinya wanita yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadi hatinya dipenuhi dengan cinta dan sikap derap langkahnya itu penuh dengan kasih sayang. Atau simpelnya dia wanita yang penuh cinta dan kasih sayang dan bisa mengungkapkan cinta dan kasih sayangnya tersebut. Sekali lagi catat baik-baik, ini wanita terbaik loh. Sifatnya pertama, hatinya penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, dan dia bisa mengungkapkan dengan kata-kata, bisa mengungkapkan dengan sikap, dengan gestur, dengan cara bicara. Lalu kata para ulama, wa ahaqqun nasi bidzalika zauj, dan pihak atau sosok yang paling berhak mendapatkan cintanya wanita tersebut adalah suaminya. Jadi wa ahaqqun nasi bidzalika zauj, suaminya. An tuhsina tawadduda ilaihi. Terus apa yang harus dilakukan wanita tersebut? Ya bisa mengungkapkan cintanya kepada suaminya. Wa an taksiba masyairahu, dan dia bisa mendapatkan hati dari suaminya tersebut. Jadi dia bisa mendapatkan perhatian, wa atifatahu, perhatian dan kasih sayang dan cinta suaminya bi kalimatihal latifah. Kok bisa dapat perhatian suaminya, dapat kasih sayang suaminya? Karena kalimat-kalimatnya yang lembut, kata para ulama. Wa alfadhihal adzaba, dan artikulasi kata, pemilihan kalimat dan lafaz yang indah yang dia pilih. Wa husni tawaddudiha lahu fi muamalatiha lahu wa fi madhariha wa hayatiha. Lalu sikapnya kepada suaminya dalam berinteraksi dan penampilan, gestur, itu benar-benar ditujukan kepada suaminya. Diulang ya, ini bukan kata saya hanya menjelaskan ucapan dari para ulama seperti Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Jadi kata beliau dan mereka, para ulama kita rahimahullah, yaitu wanita yang apa? Yang penuh dengan cinta kasih, penyayang banget nih wanita. Dan dia bisa mengungkapkan cintanya, kasih sayangnya kepada siapa? Kepada semuanya. Tetapi yang terpenting, yang paling berhak dapetin itu adalah suaminya. Dia bisa tunjukkan, dia bisa ungkapkan, dan bisa berikan kasih sayangnya ke suami, dan dia bisa mendapatkan rasa suaminya, kasih sayang suaminya, perhatian suaminya, cinta suaminya. Kok bisa sih suaminya perhatian sama dia? Suaminya bisa tertuju pada dia? Oh, ternyata karena kalimat-kalimat yang dia pilih kalau bicara, atau kata-kata yang dia pilih ketika WA suaminya kalau sekarang ya. Jadi kalau WA suami itu benar-benar dijaga kata-katanya, yang al-latifah, yang lembut, nggak boleh nyinyir sama suami. Wa alfadhihal adzaba, dan lafat-lafat atau kata-kata yang dia pilih itu baik, indah,
Dan juga bagaimana ketika dia berinteraksi dengan suaminya, ketika nyiapin kebutuhan suami gitu loh. Suaminya mau pergi kantor atau mau pergi kerja atau mau aktivitas, semua disiapkan oleh wanita tersebut atau istrinya itu. Lalu cara nyiapinnya juga enak gitu loh. Nyiapin sarapan juga oke. Pokoknya semua dia tumpahkan kepada suaminya. Dan gak lupa wa fi madhariha wa hayatiha, juga dia perlihatkan dari penampilan, madhar, penampilan, wahaya, jadi bentuk, jadi tubuhnya dia jaga, mandi gitu loh ibu-ibu. Jangan nggak mandi 3 hari di rumah, habisan aku nggak kemana-mana. Ya itu kan suami ada di rumah. Terus jangan pakai daster terus. Walaupun memang favorit banget, dan kalau ibu pakai itu ibu bisa tidur nyenyak senyenyak-nyenyaknya karena udah nyaman, udah cocok di tubuh karena dari tahun 70-an. Jadi bener-bener best friend forever lah, sama BFF lah sama tuh daster. Tapi kan nggak enak dilihat sama suami gitu loh. Jadi sekali lagi ibu sekalian, penampilan tuh penting gitu. Jadi kalau mau jadi wanita terbaik tuh penampilan di rumah dijaga, makan tuh dijaga gitu loh. Olahraga juga penting. Olahraga tuh penting, dirawat itu tubuh gitu loh. Jadi semuanya tuh dijaga. Itu wanita terbaik. Lisan, sikap, penampilan. Ibu-ibu bermain di 3 itu. Lisan ibu-ibu ngadepin suami, jangan ngebully suami, jangan nyindir suami, jangan nyinggung suami, cari bahasa-bahasa yang luar biasa, bahasa-bahasa indah yang menunjukkan rasa sayang kita kepada suami. Ini masih berkaitan dengan rasa sayang ya, rasa cinta ya. Jadi pilih kata-kata, kalimat-kalimat yang benar-benar suami tuh yakin bahwa kita tuh sangat mencintai dia. Lalu taksibu masyairah, kita curi perasaannya gitu, kita dapatkan perasaan, perhatiannya, dan atifah. Itu tugas wanita, tugas istri maksud saya. Dan sikapnya, cara bangunin suami kalau tidur gitu loh, bangunin suami ketika qiyamul lail atau di waktu subuh, itu harus ada seninya ibu sekalian. Jadi harus lembut, jangan didorong-dorong tubuh suami, rambutnya dijambak-jambak biar dia bangun qiyamul lail. Janganlah ibu-ibu sekalian. Disiram pakai air panas, ya Allah, udah disiram air panas lagi, abisan Ustadz nggak bangun-bangun. Aku tuh sebel, daripada aku marah-marah aku siram aja gitu loh. Alhamdulillah efektif Pak Ustadz. Kok bisa? Ya kan 90 derajat Pak Ustadz, 10 menit 10 derajat lagi 100 derajat tuh air. Ya bangunlah suami, tapi habis itu sumpah serapah. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini yang harusnya dilakukan. Suami mau pergi, kaos kaki suami dicek, sepatu suami itu disemir kalau misalnya itu kulit, kalau nggak dicuci gitu loh. Jangan sekali lagi jangan sampai kaos kaki nggak diganti-ganti udah 3 minggu gitu loh. Jangan sampai sepatu nggak kinclong padahal dia punya istri, jadi dijaga gitu. Pakaian jangan sampai kusut ketika keluar, disetrikain, dipakaikan gitu. Pokoknya diservis lah suami kalau mau jadi yang terbaik. Enak kan ibu-ibu sekalian? Oh ini mah cewek banget lah. Jadi kalau ibu-ibu gagal nih keterlaluan sebenarnya. Bayangkan jadi wanita terbaik, ibu-ibu nggak harus tes TOEFL. Coba kalau ada tes TOEFL, kan repot. Ini tinggal sayangin suami,
terus kalimatnya yang diperindah, diperhalus, terus ada kontak kan, harus ada touchy-nya, disentuh suaminya, dibelai suaminya, dipijitin suaminya, gitu loh, diusap, dielus, gitu loh jamaah sekalian, begitu. Jadi semua dilakukan. Suami pulang larut malam dipijitin, gitu loh. Tawarin mau pakai minyak atau nggak pakai, gitu jamaah sekalian, gitu loh. Dan nggak usah nunggu, gitu loh, kita inisiatif. Jangan tunggu diminta, kita ini berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tunggu diminta. Dan suami pulang ditungguin gitu, kecuali kalau beliau minta, tolong pokoknya kamu tidur aja, aku akan pulang malam karena kita banyak PR besok, udah tidur. Tapi kalau nggak ada request seperti itu, coba tungguin. Kalau nggak bisa standby dari awal, ya udah pakai strategi tidur dulu, baru begitu beliau pulang kita sudah standby, gitu ya, gitu. WA-nya yang bagus, gitu lah. Kita nih sering, ibu-ibu sekalian, semua teman-teman kita kalau kita WA, kita mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kecuali suami kita. Semua dibilang assalamualaikum kecuali suami kita. Kalimat pertamanya udah, lagi di mana? Subhanallah, lagi di mana lagi? Itu kalau nggak pakai tanda seru. Belum lagi kalau pakai tanda seru 7 lagi dikasih tanda seru. Lah gimana ini mau jadi wanita terbaik? Harusnya suami yang paling berhak dapat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu hadirin. Dan pertanyaan, kalau suami belum pulang larut malam, pertanyaan setelah assalamualaikum, kalimat keduanya jangan ada di mana, mau dibuatin apa ketika pulang, gitu. Itu tuh kita harus tahu. Ini sebagian istri lagi di mana, atau kok nggak pulang-pulang. Ya emang suami kita bang toyib apa? Kadang saya juga agak bingung. Jangan pakai mazhabnya bang toyib jamaah sekalian. Jadi pasti capek deh mau request sesuatu nggak, gitu. Jadi jangan kenapa nggak pulang-pulang, tanda tanyanya 4, tanda serunya 5, nggak bagus itu. Tunjukkan kasih sayang, kan. Kalau misalnya kan gini, harusnya orang yang sayang tuh kalau terpisah itu akan menimbulkan rasa apa? Rasa kangen kan, rasa rindu kan. Ya udah ungkapkan, kalau suami pulang malam tuh rasa kangen dan rasa rindu. Kenapa rasa marah yang keluar? Kenapa pertanyaan-pertanyaan tajam yang keluar? Enggak, rasa kangen, rasa rindu, gitulah jemaah. Ya, itu yang dilakukan nih ibu sekalian. Jadi sebaik-baik wanita itu apa? Al-wadud, yang penuh rasa cinta, penuh rasa sayang, dan dia bisa ungkapin, gitu loh. Dia bisa ungkapkan. Itu penting. Itu yang harus ditanamkan. Ada ungkapan rasa kasih sayang kita ke suami kita. Kalimat harus diatur, sikap harus bagus, dan penampilan harus menyenangkan. Itu tuh istri solehah dan istri terbaik. Penampilan harus menyenangkan. Jelas ini jamaah sekalian. Kita lanjutkan. Fatawaddudu yakunu bil kalam, wa yakunu bil hay'ah, wa yakunu bil madhar, wa yakunu bil amali, wa yakunu bil khuluq. Catat kesimpulannya nih, kita ikat nih. Jadi untuk mendapatkan gelar al-wadud, gitu ya, al-wadud,
Maka yang harus dimaksimalkan bagi ibu-ibu dan wanita, yang pertama kalam, cara bicara, kalimat yang dipilih harus kalimat dan kata-kata yang menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang. Intonasi, volume suara gitu loh, volume suara. Oke, itu yang pertama. Kalam, ucapan, kalimat dan pembicaraan. Jangan marah-marah sama suami, jangan ngebentak, jangan suara tinggi, jangan nyindir, jangan nyinyir dan seterusnya. Yang kedua, wa yakunu bil hay'ah, dari bentuk gitu loh, dari tubuh gitu, tubuh dijaga gitu jemaah sekalian. Apalagi kalau kita tahu suami kita suka dengan bagian tubuh kita yang tertentu, itu dijaga. Misalnya suamiku tuh suka banget sama bentuk jempol kakiku loh, itu dijaga jempol kakinya misalnya gitu loh. Pokoknya nyenengin suami lah, itu dijaga bentuk tubuhnya. Wa yakunu bil madhar, dari penampilannya juga dijaga. Penampilan di rumah, ketika keluar rumah juga, apa yang membuat suami senang selama tidak menyelisih syariat, lakukan itu. Pokoknya suami suka apa, lakukan. Aku nggak suka deh kamu kalau pakai di rumah tuh baju yang warna warna biru gitu loh. Kenapa? Karena biru tuh terlalu ngejreng gitu loh. Jadi kamu suka yang warna apa, Beb? Aku suka orange. Aku gimana sih? Biru terlalu ngejreng, kamu jadi ke orange. Udah nggak usah didebat. Oh, jadi suka orange? Iya. Menurut aku orange tuh warna yang kalem. Udah nggak usah dijawab, udah pakai orange saja gitu loh. Walaupun kita nggak habis pikir, kenapa biru dongker ngejreng tapi orange itu kalem. Ya udahlah, yang penting suami bahagia, insya Allah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kenapa sih masa orange, harusnya kalau biru hitam dong, Beb. Udah nggak usah, udah suka-suka suami deh. Madhar gitu loh, madhar. Jadi penampilan harus menunjukkan rasa cinta kita kepada suami kita. Terus wa yakunu bil amal, dan juga terlihat dari amal perbuatan gitu loh, kinerjanya sebagai istri, tugas-tugasnya gitu ya, tugas kita jadi istri, nyiapin ini, nyiapin itu dan sebagainya. Wa yakunu bil khuluq, dan terlihat dari akhlak yang mulia, menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang. Jelas ini hadirin sekalian?